Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa saham yang cukup menarik, yakni saham dari sektor perbankan ya teman-teman ya. Ada 5 saham yang akan coba kita review. Oke, langsung saja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham dengan kode BRIS. Oke, kalau kita lihat pergerakan saham BRIS ini masih cukup menarik. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Yang mana MA20 saat ini berfungsi sebagai support teman-teman. Jadi secara pergerakan tren ini BRIS bisa kita katakan dia masih ada di fase strong uptrend ya teman-teman ya. Kita bisa lihat pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 3,78% di harga penutupan di 1785. Dan kenaikan dari saham BRIS ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Oke, kita bisa melihat ini ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham BRIS. Oke, kita coba tarik garis. Yakni di kisaran harga 1800 hingga 1820 teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham BRIS. Kalau kita amati ini tanggal 13 dan 14 kemarin ini asing terus melakukan net buy ya teman-teman ya. Dan kita juga bisa cek di broker transaksi ini ada akumulasi. Ini broker BP yang melakukan akumulasi di harga rata-rata di 1782an teman-teman. Oke, ini tentunya menarik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan BRIS mampu melanjutkan penguatannya pada beberapa hari ke depan. Kita bisa melihat kalau misalkan harga 1820 ini berhasil di break ke atas, maka BRIS akan berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya kembali teman-teman. Dan targetnya ada di kisaran harga 2000-an teman-teman ya. Ini ada area resistance yang sudah saya beri tanda kotak teman-teman. Ini adalah target dari kenaikan saham BRIS teman-teman, yakni di harga 2000. Oke. Jadi selama pergerakan saham BRIS ini masih mampu bertahan di atas garis MA20, ini masih cukup oke ya teman-teman ya. Karena dia masih berpotensi akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BBRI. Oke, BBRI ini juga menarik teman-teman ya. Secara pergerakan tren ini dia strong uptrend, dia mau bertahan di atas garis MA20 dan MA200. Kalau kita lihat ini dia berhasil close di atas area resistance teman-teman ya. Area resistance di 5000 hingga 5025. Dia sempat ada di harga tertingginya di 5100 teman-teman dan ditutup di harga 5075. Jadi selama pergerakan saham BBRI ini dia mampu bertahan di atas harga 5000 hingga 5025, maka berpotensi BBRI akan terus melanjutkan penguatan dan dia akan mencapai all new time high yang baru ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham BBRI. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham BBRI bisa manfaatkan adanya area support di kisaran harga 5000 hingga 5025 teman-teman. Oke, ini masih cukup oke. Kita bisa cek di broker transaksi atau transaksi asing ya teman-teman untuk saham BRI. Kita lihat ini dari tanggal 3 April hingga tanggal 14 ini asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya, melakukan net buy. Dan kalau kita cek di broker transaksi ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini di top 2 broker teratas ada ZP dan BP yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 5047 hingga 5060 teman-teman. Ini tentunya masih cukup oke ya teman-teman ya. Jadi untuk pergerakan saham BBRI. Mudah-mudahan BBRI terus melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dan kode bank. Oke, kita lihat bank ini juga menarik. Hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 8,92% dan penguatan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara pergerakan tren kita bisa lihat ini masih uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakan saham bank ini berada di atas garis MA20 teman-teman. Kita bisa melihat di sini ada area resistance terdekat di garis MA200 di harga kisaran 1510 teman-teman. Ini ada target terdekat area resistance yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham bank teman-teman. Oke, targetnya di kisaran harga 1510 teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat chart dari saham bank ini dia mendekati area resistance, kita bisa manfaatkan untuk trading cepat ya teman-teman ya, yang mana kita jadikan area taking profit di area MA200. Kalau misalkan hari Senin besok saham bank ini mampu bertahan di atas garis MA200, misalkan dia ditutup di harga 1520-an, ini tentunya akan menjadi lebih menarik teman-teman, karena ada potensi pergerakan saham bank ini akan melanjutkan penguatannya dan target pergerakan di area harga kisaran 1630 hingga 1665 teman-teman. Ini adalah target terdekat kenaikan saham bank apabila dia berhasil break dari area MA200 teman-teman. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia gagal menembus area garis MA200, maka besar kemungkinan saham bank ini akan berpotensi dia koreksi teman-teman.
dan dia akan koreksi menuju area support. Nah, di sini kita lihat area support dari garis MA 100 teman-teman ya. Oke. Di kisaran harga 1340 hingga 1370 teman-teman. Jadi untuk entry posisi di saham bank teman-teman bisa manfaatkan. Yang pertama bisa untuk trading cepat ya teman-teman, untuk dengan target di garis MA 200 atau menunggu konfirmasi harga benar-benar tutup di atas garis MA 200 teman-teman. Karena kalau misalkan dia benar-benar close di atas garis MA 200, maka secara pergerakan tren dia akan menjadi strong uptrend. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk bank. Oke, kita lihat ini ada net buy ya teman-teman ya, dari tanggal 13 dan 14. Ini asing terus melakukan pembelian. Oke. Dan kalau kita amati ini ada akumulasi yang dilakukan oleh broker BK dan CC di harga rata-rata kisaran 1409 hingga 1419 teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham bank. Oke, next kemudian ada saham agro. Oke. Agro juga menarik ya teman-teman ya. Dia mau bertahan di atas garis MA 20, yang mana MA 20 saat ini berfungsi sebagai support teman-teman. Selama pergerakan saham agro ini masih bertahan di atas MA 20, maka secara tren dia masih terjaga, dia masih uptrend. Namun sebaliknya kalau MA 20 dia jebol, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun kembali teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat chart dari saham agro ini, saham agro masih berpotensi dia akan menguat dan dia akan menguji area resisten di garis MA 60. Kita bisa lihat di area harga kisaran 398 teman-teman. Ini adalah target terdekat dari pergerakan saham agro teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan saham agro ini berhasil misalkan besok dia berhasil break dari area harga 398 di MA 60, maka besar kemungkinan agro akan melanjutkan penguatan dan dia akan menguji area resisten di harga 416. Di sini kita lihat ada garis MA 100 ya teman-teman ya. Oke. Di area sini. Kita bisa amati dulu besok di area garis MA 60 ini apakah agro berhasil break atau sebaliknya. Kalau misalkan dia gagal nembus area garis MA 60 di kisaran harga 398, maka dia akan berpotensi dia koreksi teman-teman. Nah, di sini ada area support di kisaran harga 378 hingga 382 teman-teman. Oke, teman-teman bisa manfaatkan area support ini teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita lihat area harga ini area yang tepat di atas area support MA 20 teman-teman. Jadi kalau misalkan dia jebol dari garis MA 20 dia turun, maka teman-teman bisa keluar lebih dahulu teman-teman ya. Karena risikonya kan lebih kecil karena kita ambil posisi di area garis MA 20. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk agro. Oke, pada hari Jumat kemarin tanggal 14 ini asing masih melakukan net buy teman-teman ya. Nah, di sini ada broker BK dan PD yang melakukan akumulasi di harga rata-rata kisaran 388 hingga 390. Oke, ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham agro. Next, kemudian ada saham dan kode BCPR. Oke. Kita lihat untuk pergerakan saham BCPR kemarin dia ditutup dengan ARB ya teman-teman ya. Kita sering kita lihat sini ada garis MA 20 ini dijebol teman-teman. Dan saat ini pergerakan dia ada di fase downtrend. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan momentum yang ada di saham BCPR teman-teman ya. Kita lihat ini ada gap down teman-teman, gap down yang cukup panjang. Oke. Ini di kisaran harga 1290 hingga 1370. Kalau misalkan kita lihat seperti ini ada potensi cuan di saham BCPR dengan adanya gap nih teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini saat ini dia ada di area support ya teman-teman ya untuk saham BCPR. Jadi kalau misalkan besok ini ada pantulan atau membalikan arah di area harga ini, di area harga sekitar 1280 hingga 1290 ini menarik teman-teman, karena dia berpotensi dia akan bergerak menuju ke area resistance MA 20 dan dia akan menutup gap teman-teman. Nah, ini kita bisa manfaatkan, kita mengambil keuntungan dengan adanya penutupan gap nih teman-teman. Kalau misalkan besok di harga 1280 ini ada pantulan, kalau dia areanya targetnya ke area MA 20, kita bisa menghitung potensi keuntungan kurang lebih sekitar 5%-an teman-teman. Jadi ini masih cukup lumayan teman-teman ya. Jadi bisa kita amati di harga 1280 teman-teman.
Nah, mudah-mudahan di area ini ada pantulan ya teman-teman, ada candle pembalikan arah. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata besok ini dari harga 1280 dia masih jebol ke bawah, maka lebih baik wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BCBR. Oke, kalau kita lihat ini masih ada akumulasi ya teman-teman ya, dari tanggal 12 dan hingga tanggal 14 ini asing masih melakukan net buy. Oke, untuk di sini kita bisa melihat ada distribusi yang dilakukan oleh broker DX teman-teman. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.